Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya telah mengganggu waktunya sebentar lah. Paling ya nggak ada 5 menit. Eh, Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk duduk di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Ya, langsung saja, tidak usah banyak-banyak. Saat ini saya hanya mengingatkan kepada teman-teman bahwa bentar lagi bulan Ramadan. Kebanyakan dari kita tidak tahu amalan-amalan mana yang sering kita lakukan, tapi menurut ajaran agama Islam itu sesat. Dalam arti tidak ada tuntunannya. Yang akan saya bahas saat ini adalah syirik, bid'ah, kufur. Ketiga amalan ini sering kita lakukan pada waktu bulan Ramadan. Yang pertama, bid'ah. Bid'ah adalah suatu perbuatan yang diperbuat atau dilakukan tanpa ada contohnya dari Rasulullah. Jadi bid'ah itu membuat sendiri. Tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan yang artinya barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada padanya urusan agama kita, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam agama bid'ah ada dua macam. Satu, bid'ah qauliyah, bid'ah dalam pandangan keyakinan, seperti meyakini pandangan agamanya yang dianggap paling benar pada sungguhnya tidak benar. Berarti menganggap agamanya itu paling benar sendiri. Misalnya kan di Indonesia ya banyak NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Dia menganggap salah satu dari kepercayaannya itu paling benar sendiri. Terus yang kedua dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan sesuatu bentuk ibadah yang tidak diajarkan. Dalam bid'ah ibadah ini ada 4. Bid'ah yang terjadi dalam ibadah, misalnya seseorang beribadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Jadi sholat ditambah atau tidak ada contohnya dari Rasulullah. Terus yang kedua, bid'ah berupa penambahan terhadap ibadah yang memang disyariatkan. Ketiga, bid'ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan. Yang keempat, bid'ah berupa pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan, sedangkan syariat Islam tidak mengkhususkan waktu tersebut. Yang kedua langsung saja, syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal merupakan kekhususan Allah. Yang dimaksud adalah mensekutukan. Kita dilarang keras oleh Allah mensekutukan. Dan dalam hadisnya Allah menyebutkan, dalam Quran Allah menyebutkan, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 18. Dan dalam hadis pun disebutkan yang paling kutakutkan dari kalian adalah syirik kecil. Kemudian ketika beliau ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Syirik sendiri itu ada 3 macam. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Syirik besar itu Allah, seseorang menjadikan Allah itu disekutukan. Yang artinya kita menyembah Allah, tapi kita juga menyembah yang lain. Jadi menduakan Allah. Yang kedua syirik kecil, yaitu seseorang menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Yang ketiga syirik tersembunyi, ialah syirik yang dilakukan dalam hati, ucapan lisan berupa penyerumaan Allah dengan makhluk lain. Sabda Rasulullah
yaitu sesungguhnya terkadang seorang mungkin mengucapkan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan mengantarkannya ke neraka selama 70 musim gugur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, dalam amalan-amalan saya tadi, kufur. Kufur adalah mengingkari sesuatu bagian dari ajaran Islam, di mana tanpa bagian itu, keislaman seseorang menjadi batal atau tidak sempurna. Menurut Al-Quran, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, kemudian mereka tunduk kecuali iblis. Dia enggan dan congkak, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan dalam hadis juga disebutkan, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, mereka ialah termasuk orang yang kafir atau musyrik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kufur ini ada dua jenis kufur. Yang pertama kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yaitu mengingkari bagian yang prinsip dari Islam, yang tanpa bagian itu akan menggugurkan keislaman seorang. Dua, kufur kecil, yaitu mengingkari bagian tertentu dari Islam yang tanpa bagian itu keislaman seorang menjadi kurang sempurna. Misal kalau kurang jelas bisa mengikuti kajian-kajian ketika bulan Ramadan. Ya mungkin cukup itu dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.